Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Farah Azhara Putri Indonesia. I'm from class D. Here I will explain a little what it is. Give example of verbal patterns, rules, and styles, making invitation directions using English. Cross cultural understanding yaitu pemahaman mengenai perbedaan budaya yang berupa suatu pengenalan tentang perbedaan budaya asing dalam kehidupan atau yang mengkaji tentang suatu kebiasaan antar negara yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas kedua negara tersebut, khususnya budaya orang-orang Barat seperti budaya dari masyarakat Amerika Serikat. Kemudian pengertian dari budaya itu sendiri adalah berupaya hasil dari rasa dan karsa yang narasumber dari pemikiran manusia itu sendiri yang telah turun-temurun menjadi semacam pandangan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa itu sendiri, yaitu suatu yang ditularkan secara turun-temurun menjadi landasan bagi pemiliknya, sehingga setiap orang atau masyarakat pasti memiliki budaya sendiri, dan budaya juga merupakan bagian dari sebuah peradaban. Cross-cultural understanding juga memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa perbedaan itu indah dan juga mampu memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi suatu perbedaan, khususnya dalam hal budaya. Cross-cultural understanding ini sangat diperlukan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Maka dengan adanya kita mempelajari cross-cultural understanding, kita akan tahu bagaimana adat istiadat dan kebiasaan orang-orang di daerah akan setuju, dan juga supaya kita bisa terhindar dari namanya kesalahpahaman budaya. Contoh verbal pattern, rules, and style, making invitation and directions. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Untuk komunikasi verbal sendiri ada tingkatnya, yaitu formal, semi-formal, dan informal. Verbal pattern yang formal biasanya digunakan pada lingkup akademik. Verbal pattern yang formal biasanya digunakan pada lingkup di luar akademik dan pada orang yang baru dikenal atau orang yang tidak mempunyai hubungan yang terlalu dekat. Sedangkan pada informal biasanya digunakan pada orang yang sudah kenal dekat. Dan di sini juga ada contoh formal seperti 1. I would like to introduce you to. How do you do? Ada juga do you have any suggestion? Selanjutnya ada just for your information, we would like to schedule another meeting in April. Lalu ada it's pleasure to meet you. Ada yang terakhir, ladies and gentlemen, due to unexpected accident, we shall apologize for the delay in starting the event. We would like to begin the ceremony in half an hour. Itu tadi adalah contoh dari formal. Lalu yang selanjutnya ada contoh dari semi formal. Contohnya adalah 1. Can I ask you something? Yang kedua ada we need to talk to her before we decide it. Yang ketiga ada are you coming? Yang selanjutnya ada have you got any ideas? Yang terakhir ada just for your information, we'd like another meeting in April. Dan yang selanjutnya ada contoh dari informal, yaitu 1. We shall have a word with her first. Dan yang selanjutnya ada yes, you coming. Yang ketiga ada any ideas. Yang selanjutnya ada we need to check
when we need to check everything before we carry on. Yang terakhir ada just FYI will like to pick up a meeting on April. Lalu di sini ada rules and styles, aturan dan gaya komunikasi orang Amerika. Baik. Oke. Di sini tadi saya sudah bilang rules dan aturan gaya berpakaian aturan dan gaya komunikasi orang Amerika. Oke. Di sini ada contoh yaitu student dan professor. Student, excuse me, I'd like to ask you a couple of questions. Dan professor, sir, correct ahead, what's the problem? Lalu selanjutnya ada host dan guest. Host berucap, would you like some more dessert? Lalu guest menjawab, no thank you, it's delicious but I've really had no. Lalu di sini host menjawab, okay, why don't we leave the table and sit in the living room. Selalu selanjutnya ada making invitation, adalah membuat undangan seperti undangan ulang tahun, undangan pernikahan atau undangan resmi lainnya. Contoh making invitation yaitu 1. Do you wanna see a movie? Lalu yang selanjutnya ada tomorrow it's my birthday and my mother will cook a lot for dinner. Would you like to come over? Lalu yang terakhir ada I would like to invite you to my book launch event tomorrow. Lalu yang terakhir ada keterus-terangan. Orang Amerika cenderung menghargai kejujuran dan keterbukaan dalam berurusan dengan orang lain. Mereka percaya bahwa konflik dan perbedaan pendapat paling baik diselesaikan melalui diskusi langsung di antara orang-orang yang terlibat. Orang Amerika percaya bahwa jika seseorang memiliki masalah dengan orang lain, mereka harus memberitahu orang tersebut dengan jelas dan langsung untuk menentukan solusi atau masalah tersebut. Contohnya ada contoh di sini beberapa, yaitu will you marry me? Dan yang kedua ada do you want tea or coffee? Yang ketiga ada let's get down to business. Yang keempat ada out with it. Yang terakhir ada spin up. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.